Oke, kita mulai ya. Kita share screen. Oke, ini minimize, ini tutup, ini kebawahin, ini chatnya. Saya lagi nyoba jalanin Kali Linux. Ini Kali Linux yang 2002 berapa ya? Lupa. Pokoknya bukan yang paling baru lah ini. Kali Linuxnya, oh dia 2025 1C. Jadi bukan yang 253 gitu, bukan. Ini 1C. Oke, username kali. Eh, kali password lupa saya. Kali kalau nggak salah. Saya suka antara kali sama 1 2 3 4 5 6. Oh, kayaknya bener kali-kali. Oke, kita akan coba ini ya. Recognize, terus scanning, gain access. Jadi kita mulai dari information gathering dulu, gitu. Kalau hari ini information gatheringnya lumayan lebih enak karena pakai ChatGPT sih sebenarnya. Jadi proses pengumpulan informasinya lebih gampang. Tapi contoh ini kita akan ngambil contoh-contoh beberapa aja ya. Terutama yang bakal kerasa banget yang dorking ini sih sebenarnya yang kerasa. Cuman saya akan kasih lihat yang ChatGPT dulu atau Grok atau ChatGPT, dua makhluk inilah yang agak gila mah Grok, ChatGPT. Biasanya ngumpulin informasinya saya pakai prompt yang sederhana, misalnya siapakah admin ITTS ACID. Kalau kita pengen tahu siapa adminnya, walaupun ini pertanyaan yang biasa aja, oke, tapi dia nggak bisa jawab. Bagian teknologi informasi di TTS, saluran kontak tentang kami di sisi ini. Menemukan nama pengelola resmi, ya, dan aja udah supaya bisa dapat. Nah, kelihatan ada emailnya, ITTS profile at gmail sama helpdesk-nya 087727717775 gitu. Di profil PD Dikti, alamat emailnya info@itts. Di direktori ada teleponnya, mau coba ke arsip internal, misalnya dokumen organisasi lama, segala macam, ya. Jadi gitu kita. Ini namanya OSIN, Open Source Intelligence. Jadi maksud saya kira-kira tekniknya kayak gini. Kalau dulu kita agak lebih susah karena harus nyari, pakai Google dan sebagainya. Ini sekarang udah tinggal nanya aja. Pakai pakai ChatGPT, bisa pakai Grok juga sih. Oke. Coba kalau Grok. Grok tuh lebih lebih gombal sih hasilnya. Siapakah admin dari. Iya betul, Grok lebih asik ya. GPT-5 kadang halu. Saya kalau nyari kayak gini ke Grok sih sebetulnya. Cuman kalau lagi paper journal saya lebih seneng ke ChatGPT sih sebenarnya. Kalau ChatGPT dia bisa bikin tulisan yang tajam soalnya. Kalau Grok nggak, biasanya nggak suka, nggak tajam. Nah cuman nyebelinnya dari Grok ini, kalau nyari dia browsing browsing beneran dan dia nyari cari beneran gitu. Jadi lama akibatnya. Nah ini dia dapat. Ada siswa ITTS, registrasi ITTS, kelihatan ono web purbo. Gue kagak butuh sejarah ITTS. Admin ditanya admin kok yang keluar kayak gini. Eh, bagusan ini ya tuh, bagusan si ChatGPT nih. Tuh, lebih bagus dia sebetulnya. Kita coba cek whois ya. Nah, kalau cek whois udah mulai pakai ini sih. Jadi cek-cek yang itu lebih ke sini. Oke. Kita akan gedein dulu. Coba gimana cara gedein? Ada setting, ada display. Ini 800 600 kita naikin ke
Oke. Keep configuration, close. Jadi udah dinaikin dikit. Kita akan coba, itu tadi kita nyarinya pakai Whois ya. Whois lagi. Pakai Grok atau pakai ini. ChatGPT. Zoom in mana? Edit. Zoom in. Edit. Zoom in. Edit, zoom in. Mah, dipanggil mah. Mamanya sibuk. Oke. Saya akan jadi super user. Oke. Whois ITTS ACID. Versi berapa? Ini versi 2025.1c. Lama, jangan khawatir. Yang baru belum diinstal. Belum ada waktu nginstal. Oke. Ini Whois kita bisa tahu. Wow. Siapa nih? Resellercam.id. Mencurigakan ini. Berarti TTS domainnya pakai resellercam.id. Gue penasaran, coba. Ini diproteksi berarti ya. Yang proteksi resellercam.id. Oke, gue pengen tahu siapakah reseller. Whois resellercam.id. Oke. PTJC Indonesia. Oke, ini dia makhluknya. Di manakah ini makhluk ini? Coba JC Indonesia. Ini saya belum tahu juga. Ini saya nggak tahu juga sih sebenarnya. Jadi selama ini yang ngurusin ITTS ACD kan Pak Agung, Pak Aulia, orang-orang itu lah. Oke, saya pengen tahu. Ini Ono bener-bener pengen tahu. Karena nggak tahu. Jadi siapakah PT JC Indonesia dan resellercam.id. Oke. Ini mah iseng doang nih ya. Pengen tahu doang. Siapa sih? Gue pengen tahu. Maklum, ITS bukan punya Ono, jadi Ono kan nggak tahu. Jogja Camp, berarti dia di Jogja. Oh, domain hosting di Umbul Harjo, jogjacamp.com. Merek ID web unik reseller cam. Dia reseller cam juga. Dimiliki oleh JC, saya bersih register domain Indonesia, diakreditasi oleh Pandi. Oh, berarti di Jogja. Ya, ini Pak Hanafi, rektor yang sebelumnya memang orang Jogja sih, jadi ada hubungan ke sini lah gitu kira-kira ya. Ono kan cuma pengen tahu doang. Lagi ini biasa kepo. Oke, jadi kayak gini lah. Ini teknik buat melakukan intelijen kira-kira gitu. Biasanya kalau intelijen kita pengen tahu siapa adminnya, nomor teleponnya berapa, kalau bisa dapat orangnya itu lebih keren lagi. Jadi intelijen kira-kira kayak gitu. Oke. Pakainya Whois, yang lain lagi yang biasa bisa kita pakai adalah Dik. Oke, saya akan pakai Dik. Dik, misalnya ITTS ACID. Ini kita bisa lihat ITTS punya 2 IP. Oke, pakai Dik punya 2 IP. Nah, kita pengen cek. Ini IP-nya punya siapa sih? 172.67.197.12. Coba kita cek. Whois 172.67.197.12. Punya siapakah itu? Kalau ngiseng gini cara ngiseng tuh. Punya Cloudflare. Itu punya IP-nya Cloudflare. Kalau Cloudflare, artinya apa kalau Cloudflare? Cloudflare itu lebih ke arah ini ya. Nah, coba kita lihat lagi. Whois. Pakai Dik. Okay. Jadi ini Cloudflare. Oke. Coba yang Whois 104.21.21.80. Okay. Ini punya Cloudflare juga. Jadi dua-duanya punya Cloudflare sebetulnya. Oke, bukan punya ITTS beneran, punya Cloudflare. Cloudflare itu apa? Cloudflare itu kayak bukan hostingan sih, Cloudflare itu kategorinya apa ya?
kayak proxy, jadi perantara. Jadi server kita bukan di Cloudflare, server kita tuh ada di Tangsel. Jadi ITTS servernya di Tangerang Selatan, tapi nggak bisa diakses langsung. User aksesnya ke Amerika, ke Cloudflare. Jadi ITTS-nya bayar ke Cloudflare, tolong di handling untuk semua akses lewatin Cloudflare aja. Konsekuensinya server ITTS benernya bebannya jadi enteng. Beban gedenya akan dihandle sama Cloudflare dan itu kita bayar. Tapi kita nggak masang server di Cloudflare, nggak. Jadi kita proxy aja, jadi semua informasi yang dibutuhin nanti dikopiin dari server kita ke Cloudflare, orang akan aksesnya ke Cloudflare. Konsekuensinya, jadi kayak kita cukup naruh satu informasi di Cloudflare, kalau ada orang butuh, dia akan akses ke informasi yang ada di Cloudflare, bukan di servernya kita di ITTS. Kalau kebetulan informasi itu tidak ada di Cloudflare, baru Cloudflare akan minta ke ITTS, ITTS akan kirim ke Cloudflare, Cloudflare kasih lagi ke orang-orang. Jadi yang beban gedenya ada di Cloudflare. ITTS-nya bebannya kecil aja. Jadi itu teknik buat kita cukup punya hostingan kecil aja, hostingan besarnya dihajarnya di Cloudflare. Dan mereka cari duit dari situ sih Cloudflare-nya. Kira-kira kayak gitu nih cara berpikirnya. Teknik yang sama juga dipakai misalnya kemarin di pemilu. Kan ada KPU ya, Komite Pemilihan Umum Indonesia lah. KPU itu ya. Nah, KPU servernya adanya di Diponegoro, di kantor pusatnya KPU di Diponegoro. Servernya ada di situ sih sebetulnya. Cuman kalau misalnya dia ngumumin hasil pemenangan pemilu segala macam di server KPU itu dihajar sama 200 juta bangsa Indonesia, itu KPU tewas, nggak kuat. Jadi yang dilakukan sama KPU ditaruhlah di kayak Cloudflare gini, taruh di luar. Jadi server itu akan nanya ke KPU, KPU akan ngasih, user ngaksesnya di yang server ini. Cuman itu kemarin servernya bukan di Cloudflare, taruhnya di Alibaba. Alibabanya taruhnya di Singapura. Nah, seru kan? Udah gitu orang ngomongnya gini, ini KPU gimana sih? Kok pakai server luar negeri? Nah, gitu. Padahal sih servernya ada di KPU di Jalan Diponegoro sebetulnya. Memang tekniknya seperti itu supaya kita nggak jebol. Kalau di hack segala macam yang kena yang di sana kan, kita yang aslinya nggak jebol sih. Aman-aman aja. Orang hajarnya ke sebelah sana. Jadi teknik sekarang adalah kira-kira kayak gitu. Ini yang dipakai di ITTS juga kayak gitu. Taruh di Cloudflare, Cloudflare nanyanya ke server kita yang di Tangerang Selatan. Nah, cuman yang jadi masalah tuh kemarin, sekarang juga masih masalah. Database server sama web servernya dipisahin mesin. Jadi mesinnya beda itu nggak satu mesin. Konsekuensinya kena bottleneck, kena apa ya, kepencet. Hubungan antara server dengan database-nya kepencet lewat jaringan soalnya. Nah itu kita jadi kadang-kadang kalau Anda perhatian, kalau lagi ngerjain kuis atau apa di TTS kadang-kadang kayak ngehang gitu ya. Ngehangnya dari Cloudflare itu padahal yang bikin gara-gara servernya sama database-nya lagi komunikasi bottleneck sih. Kira-kira gitu. Nah, ini dari kerjaan Whois, Dik segala macam kita bisa cerita seperti itu. Tapi kita harus ngerti Cloudflare itu apa. Ini IP-nya bukan IP yang benerannya, harus tahu yang hal-hal seperti itu sih. Jadi ini cerita itu bisa keluar kalau kita ngerti sih. Ini kalau saya kan udah tahu Cloudflare itu apa. Bisa dicek juga sih. Jadi kalau udah ngeliat gini tinggal di copy paste, cek. Apakah fungsi Cloudflare? Cara ngeceknya gitu ya. Jadi pakainya main ChatGPT semua sih. Coba tulis. Apakah fungsi Cloudflare dia sebenarnya kayak server sih, ya kayak proxy lah sederhananya. Fungsi Cloudflare adalah secara umum adalah melindungi, mempercepat dan mengoptimalkan, ini kalimat sales banget ya, situs web server dari ancaman internet. Berikut penjelasan lengkapnya dalam 3 bagian utama. 1. Keamanan security. Perisai pelindungan. Jadi semua DDoS, apa segala macam, bot segala macam dihajarnya di Cloudflare-nya. Bukan di ITTS yang benernya. Oke. Cloudflare menyaring, menghentikan sebelum mencapai server. Karena Cloudflare yang jadi apa ya, benteng di depannya lah. Dan Cloudflare adalah CDN, Content Delivery Network. Jadi websitenya bisa dibuka dari mana-mana, server kita nggak kena beban. Yang kena beban Cloudflare.
Karena Cloudflare ditempel ke fiber optik yang gede di Amerika, ya kenceng. Cuman ini Amerika kategorinya. Jadi sebenarnya kalau mau kenceng harusnya ditaruhnya di yang di Singapura, jangan di Amerika. Tuh harusnya ditaruhnya di Cloudflare yang terdekat, bukan di Jakarta gitu. Terdekat tuh kayaknya Singapura. Terus reliable, karena dia servernya nyala 24 jam. Cloudflare termasuk, oh, 111 tuh punya Cloudflare tuh. Gue pikir punya siapa Cloudflare? Punya Cloudflare rupanya 111. Kalau Google kan 888 ya. 111 punya Cloudflare. Rupanya kayak gitu. Jadi keamanan, performa, reliabilitas. Tapi dia bukan hosting ya. Jadi dia nggak hosting sebetulnya. Dia cuma kopian kita dikasih ke Cloudflare. Tapi informasi benernya tetap di server kita. Itu ceritanya. Jadi kalau udah ngelihat melakukan kayak gini-gini tadi, nih kayak gini-ginian, nah kita harus nanya-nanya, harus sering nanya sih. Kalau udah nanya akhirnya tahu sendiri nih apa. Gitu. Oke, sekarang kita, jadi itu tadi kita pakai Husdik. Kalau Maltego bentuk aplikasi, tapi kayaknya nggak saya install deh Maltego. Coba Maltego, Maltego, oh ada. Oke, coba jalanin. Dia Java, harusnya GUI sih. Coba keluar kagak? Iya loh. Loh. Oh keluar. Ini Maltego. eh Osin juga ada. Tapi kalau sekarang saya suruh ngerjain, saya lebih suka pakai Grok sama teman-temannya sih. Kira-kira kayak gitu. Lebih enak, ini mah udah kagak enak. Asli gak enak. Tuh kan lama, mendingan Grok kemana-mana. Tapi Grok ada masalah sih. Sorry, ChatGPT Grok dan teman-temannya punya masalah karena dia biasanya dikasih proteksi supaya kita nggak ngehack pakai dia. Kira-kira gitu proteksi. Tapi kalau kita cuma nanya yang biasa-biasa, nah ini udah keluar. Jadi kita bisa lakukan, aduh, remote, aduh, alah, nggak keluar, aduh, alah, eh, stres gue. Oke, bisa dikedein nggak ya? Eh, Coba cancel dulu ya. Cancel. Oh ini next. Wah license lagi. Aduh minta license. Nggak ada license gue. Exit. Sorry dia minta license sama Tego. Oke. Osin. Osin pakai apa ya? Udah lupa kemarin. Kalau ini konsep secara umum OSIN itu apa? Jadi OSIN adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari sumber terbuka yang ada di publik gitu. Ini bisa search engine dorking pakai Google Dork segala macam. Bisa sosial media scraping pakai scraping. Scraping tuh ngambil informasi yang ada di web ya. Cara yang paling gampang kalau mau scraping masuk ke GitHub. Coba di sini masukin web scraping. Nah, di sini ada banyak banget. Ada 33.200 tool buat scraping. Oke. Pakai API web scraping library, PHP, ada shutter scraping, ada ini buat scraping dari foto ya, Shutterstock ini foto. Ada web crawler, all-in-one web crawler, web parser, web scraping library. Jadi kayak gitu. Kalau mau gombal, teknik gombal bangetnya caranya pakai ChatGPT aja atau Grok di sini. Kalau ini gue lebih suka ke Grok sih sebenarnya. Berikan saran web scraping. Nah, kalau nggak jangan web scraping aja dulu ya. Ketul ya. Tool. Osin yang mudah
digunakan di Kali Linux. Mau nyari vulnerability dari sebuah web. Oke. Ini udah nih ya. Jadi ada The Harvester, ada Spiderfoot. Kalau ini cuma nyari informasi dari web ya. Recon NG, ini semua nyari informasi dari web. Ini bukan nyari kelemahan apa vulnerability dari web. Gitu ya. Oke. Jadi ini masih kita nyari informasi. Jadi nyarinya The Harvester, pre-install di Linux. Caranya cuman kayak gini, The Harvester, domainnya apa? Minus L tuh levelnya apa ya? Terus minus B. Ntar, coba gue masukin di The Harvester, ada nggak? The Har. Oh, dia ini dia. Ini dia minha dulu ya. The Harvester. Hanya besar. Oh, harus besar. Oke, oke. Domainnya apa? Oh, limitnya number set, defaultnya 500. Terus ada Google-nya, mana Google-nya kok nggak ada? Oh, source-nya. Minus B, source-nya ambil dari mana? Bisa pakai Google, bisa pakai Bing, bisa pakai macam-macam source-nya. Jadi kira-kira caranya gini. Ini open source intelligence dari company atau domain. Coba kita kerjain ya. Minus, oke. Minus D, terus minus B Google. Oke. Berhubs Hotel, minus D ITTS ACID, minus B Google. Google aja kali. Nah, udah. Kok nggak mau? Minus B Google. Google aja bener. Sorry, salah. Coba nggak pakai source ya. Mau nggak diginiin? No email phone, no IP phone. Minus B Bing. Oh, dia ke Bing mau dia. Kalau ke Google kagak mau, diblokir. Diproteksi. Oke. No host phone. Parah nih. Nggak dapat apa-apa dia. Ya udah, jadi ada masalah nih. Ininya nggak ada API key-nya, harus nyari dulu ya di API, harus dapat API key-nya. Ini nggak punya. Ya udah. Tapi kira-kira logika berpikirnya kayak gitu. Ini ada lagi Spiderfoot dan sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau nyari vulnerability dari sebuah web, caranya gimana? Oke, toolnya yang bisa kita pakai, banyak sebetulnya. Di sini ada vulnerability analysis. Ini Kali Linux ya. Tadi yang saya kerjakan adalah information gathering. Di sini ada OSINT, ada root, ada SMB. Ini buat identifikasi mesinnya yang mana. Ini barusan pakai The Harvester, urusannya buat identifikasi aja mesinnya yang mana. Oke. Kalau kita pengen menganalisa kelemahan mesinnya, kita bisa masuk ke vulnerability analysis di sini. Oke, ini ada Nikto, ada Nmap, ada Zen, ada Link, ada Legion, apa segala macam. Di sini ini ada tool-tool, ada banyak. Misalnya untuk stress testing, ada di ACP ING, IAXFlood, InfiniteFlood. Ini buat mendidos servernya sendiri. Oke. Tapi kalau mau kelemahannya, kita bisa pakai Nikto, bisa pakai Dirbe, bisa pakai Nmap segala macam. Oke.
Supaya kerasa, saya akan jalankan ini jam berapa sih? Jam 7.30 masih lama. Saya akan jalankan pakai ini. Saya akan jalankan servernya ini. Servernya saya jalanin ya. Start biar biar kerasa langsung. Keyword Google-nya gacor site titik dua bintang go ide. Oke, pakai keywordnya gacor. Nah ini kita contohin. Ini dari siapa? Muhammad Tufatur. Kita cek Google Go ID yang ada gacornya ya. Ini berarti situsnya dijebolin sama anak-anak gacor judi online sih. Ini Google, saya cek. Ini dorking nih namanya. Google Dork nih ya. Oke, kita masukin aja. Ini gacor site bintang Go ID, enter. Ini situs-situs yang pernah, kemungkinan pernah. Jadi kemungkinan kalau kita klik dia udah balik ke situs yang aslinya lagi. Ini ada Magelang Kota Selatan.go.id, ada slot 88. Ini ada Kemenparekraf.go.id, Sisupar, ada Gacor. Ini ada Gacor lagi, Majalengka Kabupaten. Ini Purbalingga Kabupaten, ada Togel Gacor. Ini ada Fakfak Kabupaten, ada segala macam. Kita klik aja sembarangan ya. Kita klik, kemungkinan udah balik sih. Tuh, udah balik kan. Jadi ada yang balik, ada bentar. Hubungan internet awak. Saya ini udah balik nih. Jadi ini perjuangan situs-situs pemerintah. Oh, udah balik. Jadi banyak yang udah dibalikin sama adminnya. Tapi ketangkap sama Google, kebetulan udah pernah ketangkap. Garuda aja kena gacor, goblok. Wish. Kena gacor dia. Parah, Garuda. Oke, ini apa lagi nih? Semarangkota.go.id, SMP Negeri 39. Oke, kalau dia ini kacau. Account has been suspended. Ya, jebol disuspend akhirnya. Tanah Datar itu punyanya ini nih. Apa sih namanya? Sumatera Barat. Balik lagi, udah dibalikin. Jadi teknik balikinnya Yahoo. Oh, Yahoo mau ya? Menarik. Udah lama saya nggak dengar kata-kata Yahoo. Wish, oh ini lagi nyalain servernya. Oke, buat diserang saya akan coba ini kita cek ke Yahoo ya. The Harvester, ITTS Yahoo. Ini keluarnya situsnya doang ya, tuh ada tuh. Jurnal, LMS, MHS, Open Course, Ortu, PMB, registrasi. Ini baru situs-situsnya. Oh itu dia tuh. Ada 13 host, emailnya cuma ketemu 4, ITTS AC. Oh, Ono kena Oh iya. Ono ada di sini, keren. Ono ada. Padahal emailnya ada 2 saya di situ. Yang nggak ketahuan, satu lagi nggak ketahuan, jarang dipakai soalnya. Kalau ini saya sering posting pakai ITTS ACD sih. Jadi ini adalah mesin-mesinnya, ini emailnya, IP-nya nggak ketemu, padahal IP-nya gampang sih, pakai DIC keluar IP-nya ITTS tadi kan ya. Oke, kalau mau yang satu lagi pakai DIC ini caranya. DIC MX ITTS.acd. MX adalah buat ngecek mail servernya ada di mana gitu. Enter. Oh, ke Google dia, dasar kelakuan. Ya udah, ITTS makainya Google sih. Jadi ini bisa diarahin ke Google semua, bukan mesin ITTS benernya. Jadi semuanya bukan ITTS benernya. Ini email pakai Google, terus webnya pakai Cloudflare, jadi aman dan damai sih ITTS-nya, nggak diserang abis. Kalau nggak abis, dulunya kita langsung ke ITTS sih. Oke, NS Lookup dapat ITTS benernya, coba. NS Lookup. Ini ITTS sebenarnya yang ini kali ya. Ini IP versi 6. Oke. Saya nggak yakin ini kalau ini 2 udah pasti punyanya Cloudflare nih. Ini 2 ini Cloudflare.
Cuman yang ini gue nggak tahu nih. Kayaknya coba cek who is. Copy selection who is. Jadi cara ngeceknya gitu. Punya siapa itu? Cloudflare. Cloudflare semua. Jadi itu semua dapatnya punya Cloudflare semua. Jadi bukan yang ITTS benernya. ITTS benernya nggak keluar. Di DNS segala macam diblokir. Di apa? Ditutup semua. Jadi susah buat nyerang langsung ke ITTS-nya. Yang kena Cloudflare, email yang kena Google. Gitu ceritanya. Jadi teknik pertahanannya kayak gitu. Ini sekalian kita bisa ngelihat bagaimana satu institusi melakukan pertahanan ya. Kalau institusi seperti TTS yang nggak mau pusing kepala, adminnya cuma sedikit, adminnya juga dosen, adminnya dekan, Paulia itu kan dekan ya, dia juga admin kan kasihan. Ya udah aja, taruh aja di Cloudflare, nggak usah mikir, nggak usah pakai otak. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang saya mau ngasih lihat, ini udah. Oke. Coba lihat. Ini OSIN udah kebayang tadi OSIN ya. Oke. Ini Cloudflare udah. Coba. Ini cara buat dapetin ya open source intelligence itu bisa kita pakai search engine, pakai Dorking. Gua ada catatannya nggak? Tadi yang pakai site bintang.go.id itu Dork. Site titik dua itu udah Dorking ya. Dorking kayak gitu formatnya, kira-kira kayak gitu. Oke. Saya kalau disuruh ngerjain itu daripada puyeng kepala, ini bisa info hosting, online footprinting mapping, apa segala macam bisa dilihat sini. Kalau saya suruh melakukan analisa, saya bisa pakai, coba bentar. Oke. Vulnerability analysis atau information gathering, OSINT udah, live host udah, ini vulnerability analysis kita bisa pakai Nikto, bisa pakai Nmap, bisa pakai paling blow on mah Nikto ya. Oke. Coba ini udah nyala belum? Coba lihat. Oke, ini udah nyala. Ini server buat serangannya yang diserang. Buat cek IP address-nya dulu ya. Clear layar, if config. Ayah, kok nggak ada IP-nya sih? Wah, kacau nih. Pasti nggak dikonfigurasi. Konfigurasi nggak beres di sini. Alah, kacau. Network not attached. Rese. Coba bridge. Mau nggak saya attach? Coba. Oke. ENP0 S3. ENP0 S3. Minta IP ya. Jadi barusan saya attach kabelnya sih colokin lah kira-kira. Kalau nggak dapat IP ribut, kepaksa di ribut tuh servernya, kalau nggak bisa. Tadi lupa dicek dulu sebelum dinyalain. Nggak mau nih, kacau dah, paksa ribut ini server. Nggak mau. Ya udah, shutdown, reboot now. Oke. Saya shutdown servernya, sekalian reboot dengan kondisi sekarang LAN-nya sudah di-attach. Ini lagi reboot kondisinya. Mudah-mudahan sudah di-attach, dia bisa dapetin IP address. Tadi nggak dapat IP address soalnya. Kalau nggak dapat IP address nggak bisa dihubungin nih, jadi nggak bisa didemoin caranya. Nah, saya akan demoin Nikto di sini. Caranya gini, kali Linux, kali aja ya, Nikto example. Di sini cari mana nih dia, ini kali tool Nikto. Oke. Jadi caranya bisa dilihat di sini, cuman kasih perintah seperti ini aja. Ada yang lebih pendek kagak? Ini to help. Ada yang lebih, coba
Ini dia. Ini kuncinya yang di sini sih sebenarnya. Hostnya apa? Kita bisa aja tambah-tambah kayak gini ya. Displaynya apa? Tapi saya biasanya cuman ini aja sih. Minus host apa? Nah, nanti akan keluar seperti ini. Server leak, inode apa, ini kelihatan segala. Nah, ini kan pakai bahasa keriting banget, kita nggak ngerti. Jadi sarannya ini di copy paste ke ChatGPT, terus tolong diterangin sih maksudnya apa gitu. Untuk belajar gitu tekniknya. Jadi server leak inode via e-tag, header found in file inode sekian. Inode itu biasanya file system. Oke. Ini ada anti-click jacking, header is not present. Maksudnya apa? Supaya nanti kita bisa nanya ChatGPT supaya ini solve apa yang harus dikerjain. Nah, itu semua harus masuk ke dalam ini apa sih namanya? Report. Jadi salah satu fungsi utama dari pentest adalah nanti report. Outputnya keluarannya report, laporan. Jadi ini dikerjain, tapi karena ini bahasanya masih bahasa mesin, harus copy paste, dibikin supaya jadi bahasa manusia. Bahasa mesin dan manusia ini dimasukin ke dalam laporan. Ingat, ini si pentest ini hidupnya dari laporan, dapat duitnya dari laporan. Lu pentest nggak bikin laporan, nggak jadi duit gitu. Jadi kuncinya di situ sebenarnya laporannya itu, gitu ya. Tapi nanti saya terangin, laporan ada di bagian paling bawah dari kuliah terakhir itu tentang laporan. Tapi bisa saya geser ke atas sih. Karena kuncinya di laporan. Tapi ini harus dikerjain dulu nih semua pentest-pentestnya. Itu ya. Ada Nikto, ada Nmap, apa segala macam. Kita bisa melakukan pentest. Itu tadi. Coba sambil ini mudah-mudahan udah jalan nih. Ya, masih nunggu. Bentar lagi nyala. Ini lagi loading. Oke. Ini cek IP address dulu ya. Kok nggak dapat IP sih? Ya, marah nih. Padahal udah di-onin tadi. Udah bridge. Oh, kabelnya belum di-connect. Resek lu. Aduh. Errornya gombal banget. Coba DHC client ENP0S3. Mau nggak? Oke. Config. Oke, dapat IP 192.168.0.90. Oke. Sekarang kita akan coba pakai Nikto ya. Oke, kali. Oke. Clear layar. Nikto. Minus host 192.168.0.90. Ini keluar nih. Oke, yang penting juga ini csvmitre.org, CSV 2003 1418. Ini semua harusnya kalau mau gombal ini bisa dimasukin semuanya ke ChatGPT terus minta diterangin. Tolong terangkan dalam bahasa manusia, dalam bahasa yang lebih manusiawi, kenapa ini jadi masalah dan solusinya apa. Kira-kira kayak gitu sih. Ini bukan IP-nya 192.1, bukan. IP-nya bukan satu. Suka-suka suka-suka jaringan gua ngasih IP berapa sih sebetulnya. Jadi 192.168.0.90 dikasih sama router saya di rumah. Ini pakainya DHCP. Tadi kan saya ketik DHC client. Jadi saya minta servernya minta IP address ke router yang ada di rumah. Gitu. Jadi bukan satu-satu jelas. Seenaknya lah kalau udah ngerti jaringan mah suka-suka mau IP berapa, suka-suka dikasihnya aja. Gitu. Oke. Ini udah banyak errornya. Coba saya akan ke ChatGPT ya. Bisa nggak? Ini saya lagi beda komputer soalnya. Ini beda komputer jadi agak susah ini sebetulnya. Niktonya ada di Kali Linux, sementara tadi ChatGPT-nya ada di ini
di komputer Ubuntu-nya ya. Coba saya buka ChatGPT di Kali Linux. chatgpt.com. Eh, Oke, kita coba ya, masuk. Oke, ini coba berusaha masuk. Cloudflare juga. Si ChatGPT pakai Cloudflare buat apa sih? Buat proxy-nya dia, verifying. Come on, cepetan. Ini semua harus dicatat nanti ya. Jadi kalau kerja yang benernya, itu dikerjain, Nikto apapun dikerjain, terus dicatat. Itu catatan itu akan jadi laporan buat pentest. Lu kagak bikin catatan, nggak bikin laporan, nggak ada duitnya. Gitu aja udah sekarang. Sistemnya sesederhana itu sih. Duit hanya ada, jadi kalau ngerjain hacking, pentest segala macam, bukan sekedar buat hackingnya, tapi buat laporannya sih sebenarnya. Oke. Ini. Salah. Ini. Oke. Ini saya ambil. Copy. Copy selection. Oke. Oke. Sekarang saya akan masuk ke sini. Jelaskan apa masalah dari hasil vulnerability analisis gimana sih ini ya, salah kebalik ya, Nikto dan apa yang harus dikerjakan dari hasil di bawah ini, gitu ya, paste nih. Jadi kita paste aja daripada puyeng kepala, paste aja. Tapi yang benernya harus dicatat ya. Ini saya nggak nyatet nih, harusnya dicatat sih. Jadi ini dikasih tahu, ini tidak di set, mungkin website Anda terbuka iframe di domain lain yang berarti menjawab klik checking. Pengguna bisa diarahkan, ini harus diterangin di dalam apa sih? Jadi kita screenshot hasil ininya. Ini harus di screenshot tetap. Ini harus dimasukin ke laporan, tapi udah gitu kita harus menjelaskan pakai cara yang ini. Jadi ada dua. Di laporan itu di bagian lampirannya kita kasih lihat hasil evaluasinya, hasil dari tool-toolnya. Terus di dalam laporannya kita harus ngasih bahasa manusianya. Oke. Ini kan orang bisa baca kalau kayak gini. Kalau tadi orang agak susah bacanya, apalagi nanti laporannya yang akan baca adalah bos. Bos itu suruh baca yang kayak ginian tadi, bisa ngamuk-ngamuk. Ini kalau dikasihnya kayak ginian ke bosnya ngamuk. Emang gue bayar lu buat dapat ginian doang? Kagak, gue kagak ngerti yang lu dia tulis apaan. Bikin yang lebih manusiawi. Nah, mintanya manusiawi sih gitu. Jadi ya kepaksa kita harus bikin manusiawi. Nah, caranya ini tetap ditaruh di lampiran, kemudian yang manusiawinya kita tulis juga. Ini di copy paste nih ke laporan. Oke, missing as content type option header. Tidak ada header ini memungkinkan browser menebak sniff jenis konten yang dikirim menjalankan tipe file tipe yang berbeda yang diinginkan. Nih header ini harus tambahkan ini sniff, no sniff. Ini apa C-nya outdated, versinya 2429. Saat ini 2454 atau lebih tinggi. Versi lama mungkin mengandung kerentanan keamanan, jadi harusnya di-upgrade. E-tag menambahkan size M-time yang dimanfaatkan dari fingerprinting file. Oke. Meningkatkan surface attack. Bisa digunakan untuk lacak file yang sama di beberapa situs via caching. Ini harus dibuang. Nah, ini diterangin semua sih. Ini tetap belum manusia ini sebenarnya. Kalimat-kalimatnya belum manusia. Ini lebih admin tapi agak manusiawi. Tapi bukan buat bos yang ngasih duit. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini adalah teknik buat dapetin vulnerable dari sebuah web. Salah satu ininya Nikto. Satu lagi yang saya sering pakai adalah Dirb. Coba. Ada Dirb sih sebenarnya. Coba. Ini saya tutup ya.
dir B, nih dir B, dir B kita ini kalau ngelihat kayak gini, ngelihat ke bawah, ini ada URL-nya, oke, oke, dir B, sorry, kita bisa bikin kan agent string, interaktif recursive, don't search recursively. Oke, dia akan search recursif soalnya. Rekursif adalah dia akan nyari di directory dan bawahnya kena. Coba dir B, ya lah. Oh langsung dir B 192.168 HTTP ya. http://192.168.090. Oke, dia lagi ngecek di 90 dan bawah-bawahnya semua akan dicek. Ini langsung 90 dan bawahnya semua dicek. Dir B adalah directory buster. Dia akan ngehajar directory dan bawahnya semua, dihajar semua nih. Dia pakai dir B, dia hajar semuanya. Dia bisa ngelihat semua directory apa aja yang ada dalam website itu. Ini. Jadi kelihatan semua udah langsung pakai dir B mah kacau. Oke. Kelihatan saya punya scroll mail. Di sini ada configure. Konfigurasi kelihatan. Mana lagi? Terus di sini ini masih scroll mail semua yang dia lihat. Tapi ada banyak sih di bawahnya. Masih yang kelihatan scroll mail. Scroll semua yang keluar. Scroll mail doc keluar. Index keluar. Ini masih scroll mail. Ada lagi di VBA satu lagi sih sebenarnya. Di VBA scroll mail apa lagi ya? Ada beberapa web lah di situ. Saya installin. Oke. Nanti warning, directory is listable, no need to scan it. Use mode -W if you want to scan it anyway. Tambahin -W, harusnya tambahin -W. Biar scan sekalian ya. Jadi kira-kira tekniknya gitu. Ini satu lagi dir B biar kelihatan semuanya. Nah, yang seru dari sini adalah dicek satu-satu nih ntar. Misalnya di sini ada readme, baca, indeks PHP, indeks HTML. Ini ada config indeks PHP. Ini yang agak horor nih. Karena dia config. Jadi rada horor gitu. Jadi kira-kira gitu teknik mainnya. Beres ya? Oke. Satu lagi yang sering, ini ada banyak sih sebenarnya tool-tool kayak ginian. Yang sering saya pakai juga adalah Helium. Kalau ini pakai duit. Tapi dia kasih kesempatan kita ada get started for free. Kita bisa masuk sini. Sorry, bukan ini. Kalau kita pengen bikin account free di sini bisa. Cuman dia akan batasin cuman 2 kali ini ya, 2 kali vulnerability analysis. Jadi cuma 2 kali per bulan. Itu kalau nggak salah. Harus dibaca lagi sih. Mudah-mudahan saya bisa masuk. Sial. Oke. Saya harus pakai autentikasi. Autentikasinya pakai aplikasi ini. Ntar saya harus jalin aplikasinya dulu. Biar lu nggak bisa. Jadi ini sadis banget ini Helium. Satu lagi juga ada yang biar autentikasi kayak gini. Oke. Oke. Ntar. Helium. Itu gue pakai yang mana ya? Coba. 163. Sorry. Salah. 806. 636. Bener kagak? Oh, bukan. Oke. Ini ada 3 biji soalnya. Ini gue, yang mana gue lupa. 831. Sorry. 621.
Wah, apa ya passwordnya udah lupa lah gue. Ya udah cerita aja dah. Soalnya lupa nih passwordnya. Tapi di sini feature, jadi kalau berhasil masuk, ini saya nggak bisa masuk nih, harus login dulu ya. Soalnya kelupaan passwordnya. Kalau udah bisa masuk, di sini sudah ada website scanner, network scanner, ada attack surface monitoring, brute force, CMS scanner, ini ada semua nih. Jadi kita bisa scan website yang kita jaga. Ini scan-nya dari luar, dari internet, dia akan nyekan ke tempatnya kita. Gitu. Tapi dia batasin cuman sebulan ya, seminggu atau sebulan ya. 2 kali. Seminggu kayaknya 2 kali kesempatan aja nyeken. Jadi ini nggak bisa tuh. Selain Helium, apakah Prof yang buatan Indo untuk tool pentest? Ini yang bikin satu gerombolan namanya Cyber Army. Dia punya beberapa sih. Ada Helium, ada beberapa. Coba produknya lihat. Ada bug Cyber Threat Intelligence, ada Cyber Security Lab, ada banyak nih. Yang ini banyak dia. Si Cyber Army bikinnya software rata-rata. Oke. Jadi dia punya banyak. Kalau yang berbentuk platform, server segala macam, security. Nah, kalau security dia server. Server nggak kelihatan ya. Dia nggak ngasih tahu. Coba ada ya service nih. Education Solution Resource. Ada servernya sih sebenarnya. Tapi dia biasanya ditutup jadi dibundling sama service. Oke. Jadi ada server, ada secure zone, ada secure apa segala macam. Ini security banyak. Dan dia pasarnya adalah Cilangkap, kayak gitu-gitulah. Ini security. Kalau yang ini lebih mudah daripada dua tadi, daripada security. Satu lagi adalah solusi Intech. Intech itu apa ya? .co.id apa .com lupa gue. Solusi Intech. Kasih spasi aja. Solusi Intech Indonesia. Ini aja dah. Solusi Intech Co.id. Ini dia makhluknya. Produknya banyak. Ini baru tadi siang saya dari sono sih sebenarnya. Nih ada OSIN, ada Signal Intelligence, ada Electronic Intelligence, ada Tactical Equipment. Ganas banget ini solusi Intech, lumayan oke juga yang ini ya. Dia banyak hardware-nya, software-nya juga banyak. Kalau yang tadi yang si Cyber Army software aja, lebih ke arah cyber security. Untuk dapetin informasi seseorang. Misalnya kita masukin nama seorang tuh muncul deh. Kalau udah informasi seseorang, saya nggak pakai ini sih. Saya akan makainya ChatGPT atau Grok atau itu. Eh, Grok sih terutama yang lebih gampang. Jadi Grok. Kalau seseorang ya, kita pengen profiling orang. Kalau saya lebih ke Grok sih sebetulnya kalau orang. Karena Grok dia akan ngambil 25 URL kalau nggak salah. Pokoknya 20 lebih URL. Jadi saya akan ke Grok. Misal, siapa ya? Kita cari dosen ITT saja ya. ITT ACID. Dosennya siapa aja nih. Saya butuh nama lengkap soalnya. Dosen. Ya, masuk portal. Coba apa ya? Oh, ini aja lah. Ini aja ya. Gue cari aja dari
akademik. Gue nyari nama dosen susah banget sih. Informatika. Gak ada dosennya. Ya, coba eh, Muhammad Yusuf, eh, dosen ITTS. Buatkan atau carikan profil lengkap tentang Muhammad Yusuf, dosen ITTS gitu ya. Jadi kayak gini sih caranya. Oh, Agung Budi Prasetyo. Ya udah, ntar gue cari Pak Agung dah. Tuh, ITTS selalu nyangkanya ini ya. Tidak tentukan situs ITTS. Muhammad Yusuf nggak ketemu. Soalnya dia nyangka Institut Teknologi Telkom Surabaya ITTS tuh. Ya, ini nyari udah mulai dapat nih. ITTS-nya dapat dia. Tadi awalnya nggak dapat. Ini sekarang udah mulai dapat. Agung Budi Prasetyo ya. Coba. Agung Budi Prasetyo. Kopi. Drop. Sambil nunggu yang Pak Yusuf ya. Buatkan profil Agung Budi Prasetyo. Tapi ini takut nama ketengan ini mah. Tapi nggak tahu lah. Coba kita lihat. Dapat nggak yang itu? Oh kan, dosen hukum Fakultas Lampung. Ngaco. Harus lebih eksplisit ya. PhD dia. Dosen di ITTS. Jadi agak lengkap kayak gini. Kalau nggak dia kemana? Ini namanya nama ngeteng soalnya. Hunter. Udah berarti cuma segini nih. Latar belakang pendidikan Universiti Teknikal Malaysia Malaka. Karyanya telah diikuti 76 kali menurut Google Scholar. Dia aktif sebagai ITTS Innovation Technology Day. Nah ini dapatnya kayak gini. Detail lebih kalian AI, software blockchain, triple helix, karyanya juga Google. Ononya keluar. Ya, kira-kira kayak gitu. Nggak dapat banyak sih. Cuma dapatnya segitu. Hunter Nom nggak tahu. Saya belum tahu. Hunter Nom nggak tahu. Coba gue cari juga ya. Menarik juga kan. Saya nggak tahu. Ini buat bug hunter kayaknya ya. Coba. Iyalah. Untuk bug hunting gitu ya. Oh, istilah. Apa AI hunting meneliti laporan bug, reward bounty-nya, CVE, keterangan open source. Oh. Ini nih, Hacker One. Oh, itu istilah. Ini mah kemungkinan besar salah ketik variasi nama. Jadi bukan Hunter Nom kali. Ini kayaknya salah ketik kata dia. Gitu. Jadi carinya kayak gitu. Jadi kemudian salah ketik kalau Hunter Nom ya. Oke, kira-kira ini tool yang dipakai yang bentuk platform Hacker One, Bugcrowd, Google Bug Hunter. Ini program bug bounty resmi.
Sumber belajarnya bug bounty hunter, bisa hack the box, bisa bug bounty hunter, toolnya bisa ini Nuclei, Burp Suite dan sebagainya. Ini tool yang dipakainya, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi ini makhluknya. Jadi bukan hunter Noom, nggak ada hunter Noom. Makanya saya bilang nggak tahu. Orang nggak tahu gue. Gue cari aja di sini, nggak ketemu. Itu. Ini si Grok. Grok nyarinya lumayan sih. Oh, itu Osin berbayar. Wah, kagak ngerti dah gue. Coba carinya gini caranya. Jelaskan hunter Noom Osin. Hunter IO. Kagak ada. Bukan Hunter Noom. Nggak ada. Hunter Noom-nya nggak ada. Kemungkinan terkait Hunter IO dalam konteks pergantian nomor atau data terkait. Jadi nggak nemu dia. Hunter Noom-nya nggak nemu. Begitu. Tapi ini kata Grok ya. Grok bisa salah. Coba kita bisa cari di ChatGPT, bisa dicari juga sih. Mana tadi ChatGPT gue? Mana? Kagak ada. Ya, buka lagi aja lah. Jelaskan Hunter Noom Osin. Oh, kemungkinan besar salah ketik. Dia taunya Osin. Osin mah tahu semua juga. Apa mungkin ada Hunter number? Nggak dapet. Dia nggak dapet juga. Gitu. Jadi sarannya sih carinya kayak gini cara cara begonya. Itu Hunter Noom. Kalau mau nyari tadi buat nyari vulnerability di web, saya ngasih lihatnya tadi itu ya. eh Mana sih tadi? Pakai Helium, Helium.sa. Oke, dia bisa macam-macam. Kalau ini kalau kita bayar, ini ada pricingnya. Ini ada yang free, itu bisa up to 2 target, up to 2 workspace, 2 scan target per month, per bulan. Oke, jadi kita bisa scan 2 target aja per bulannya. Kalau yang ini. Ya kalau kita bayar $70, kita dapat macam-macam. Kalau $210 per bulan yang ini. Ini kalau kita jadi profesional. Kita tapi nggak mau pusing kepala, kita misalnya perusahaan bisa yang $70 ini sih. Bisa nyeken 10 target, punya perusahaan kita sendiri. Jadi kita ngevaluasi kita sendiri, bisa. Terus nanti keluar laporannya juga oke lah, ini oke banget laporannya. Tapi bahasa Inggris banyaknya. Dia bukan bahasa Indonesia targetnya. Ini bahasa Inggris karena dia targetnya internasional. Lokasi Cyber Army sih lokasinya ada di Pasteur, di Bandung. Jadi orang Bandung sih isinya. Cuman semuanya bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesianya. Semua bahasa Inggris ini. Kelihatannya kayak dari luar negeri ya. Padahal ini Indonesia sih. Soalnya kalau kita pakai Indonesia, rezekinya parah. Jadi kepaksa kita harus pakai bahasa Inggris supaya rezekinya lebih lancar. Itu kira-kira. Ini adalah Helium. Terus satu lagi yang lebih parah adalah CyberRank. .ai. CyberRank itu jadi yang belakangan ini ada apa tadi? Ini sama CyberRank itu platform bentuknya, bukan aplikasi ya. Jadi kita makanya web, kita bisa create login. Ini ada event di Jakarta, eventnya besok 24 jam lagi, 7 Oktober. Oke, besok ini pakai CyberRank. CyberRank ini gue kasih lihat ininya lah. Di eventnya bisa digedein kagak? Nah, yang ngomongnya ada Web Group. Ini orang Prancis nih kayaknya. Ini orang Prancis. Ini ada dari BSSN, ini dari orang Indonesianya. Oke. Jadi
Panel diskusinya 8.30 sampai jam 12. Lokasinya di kok Tribatra Dharma Wangsa sih? Coba bentar. Kalau di saya kayaknya bukan deh. Gua jadi jadi pas lihat jadi bingung deh gue. Coba lihat lagi bentar. Ini serius soalnya besok nih kejadiannya. Kalau sampai salah saya kacau ini ya. Besok tuh tanggal 7. Oh, bukan yang ini. Oh, Sultan Hotel Residence. Yang ini yang benar soalnya. Websitenya ngaco. Jadi yang ini yang benar The Sultan Hotel and Residence jam 9. Ini lokasinya di Semanggi lah ini mah. Gitu ya. Nih besok. Oke. Kalau mau baca ini keren sih sebenarnya, asli keren. Bisa dibaca di sini s.id/free OWPI books. Jadi ini masuk sini, di sini ada audit data privacy. Jadi dia arahnya bukan ke cybersecurity normal, ini arahnya buat ngecek compliance di data privacy. Ini data privacy arahnya, audit data privacy. Apakah kita comply ke undang-undang perlindungan data pribadi, gitu ya. Nah ini kalau dibaca, jadi jujur dari semua tool yang ada, cuman CyberRank yang bisa ngecek apakah kita comply atau tidak ke undang-undang PDP. Tool yang lain nggak punya kemampuan seperti itu, bukan nggak punya sih. Untuk ini Dark Radar, ini cerita yang ini diselesaikan dulu ya bentar ya. Yang untuk si CyberRank. CyberRank ini kayak apa sih tadi? Helium juga. Cuman kalau helium belum lengkap, ini ada saya bahas yang heliumnya saya bahas di sini. Ada heliumnya juga segala macam. Cuman nanti atau saya kasih lihat hasil akhirnya aja ya. Hasil akhirnya tuh kira-kira di sini. Nih. Nih. Mana dia? Glosarium bukan. Sampel dokumen bukan. Ini ada sampel dokumen buat laporan segala macam. Di sini ada Rubik scoring. Oke. Di sini sih sebenarnya halaman 90 lah. Saya bisa geser nggak ke bawah? Kita lihat hasil akhirnya aja ya. Ini kita bisa evaluasi. Ini hasil evaluasi. Automated privacy audit, data leak detection, password leak, network monitoring, auto advice remediation, compliance reporting untuk PDP sama GDPR. GDPR itu Eropa ya. ISO itu ISO. Integrasi operasional bisa integrasi nggak ke SIEM, SOAR segala macam, cost biaya segala macam. Nah kalau udah di ranking yang paling tinggi itu CyberRank sih. Ini ada Dark Radar juga ada di sini. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat CyberRank paling tinggi sih sebenarnya 34. Yang ini 32, 25, 23, 17, 34 yang ini. Jadi kalau kita lihat rankingnya ranking 1. Tapi supaya karena yang ini lebih ke arah security aja, bukan ke data pribadi. Nah, ini 1A ditulisnya. Karena CyberRank lebih menjaga compliance spesialis bukan ke security ya. Itu. Jadi kira-kira kayak gini. Tapi jadi ini auditor, isinya lebih ke arah audit. Kalau si CyberRank ini dia banyak hal yang yang dilihat gitu. Jadi waktu saya ngevaluasi, ownernya langsung ini protes, no salah lu evaluasinya. CyberRank juga ngomong ke dark web. Oh, lu ngomong ke dark web juga? Oke. Jadi evaluasinya dibenerin kemarin. Karena saya pikir dia nggak main ke dark web, ternyata dia main ke dark web juga. Buat ngevaluasi bocornya password segala macam, dia cek pakai dark web segala macam.
gitu. Jadi ngecek yang namanya data privacy nggak gampang gitu. Nah sekarang untuk dark radar bisa masuk nggak saya? Dark radar itu kayak Shodan bener, cuman lebih apa ya? Lebih gampang. Halah. Halah, kenapa jadi kayak gini? Oke. Jadi harus pakai www.darkradar.io baru rada bener dikit kita bisa login, cuman harus pakai autentikasi lagi biar kelihatan aja yang dark radar. Nih, email, login. Saya harus pakai autentikasi pakai handphone. Ini pakai handphone nih, nggak bisa pakai web. 8. Salah. Salah lagi, berubah lagi dia, brengsek. 334 378. Oke. Jadi bentuknya seperti ini dark radar. Kita bisa ngelihat ini kali ini gambaran secara umum ya. Malware yang banyak beredar apa sekarang, kondisi sekarang yang beredar apa, terus CV yang banyak jebol apa, bisa kelihatan banyaknya CV yang jebol segala macam. Terus kita bisa monitoring, kalau ini harus di tag dulu sih. Ini saya nggak nge-tag soalnya. Kalau kita pengen lihat ke dark web, bisa dilihat dark webnya. Tapi kira-kira nggak beda jauh lah satu sama lain. Cyberrank juga ngecek ini juga sih sebetulnya. Di sini ada ransomware, aktivitas ransomware kelihatan, company data breach kelihatan, government data breach kelihatan, password yang dijebol kelihatan, terus apalagi employee data breach bisa kita lihat, kemudian hacker kita bisa masuk ke diskusinya hacker di dark web, kita bisa monitoring, terus kita bisa lakukan threat hunting juga, bisa dilihat semua di sini. Gitu, bentuknya kayak gini. Tampilannya kira-kira kita ngelihat yang ini aja ya, dark web. Salah, ransomware yang rada horror. Kita masuk Indonesia aja ya. Ya, siapa yang kena ransomware? I'm authorized, yes. Ini kita masuk dark web ya. Yang terakhir tanggal 4 Oktober. Astra. Geblek. Astra kena ya. Walletku Indompet. Ini yang nyerangnya The Gentleman, Kill Security, The Gentleman, Dire Wolf, Purwana, Airfast penerbangan ya. Klinik Dr. Indrajana, Mulia Raya, Siak Kabupaten, pada kena semua nih. Ini tanggal 4, tanggal 29 yang paling akhir dekat. Jadi ransomware nggak banyak banget, tapi ada yang kena lah. Sebulan berapa sekali nih kayaknya. Oktober kena, September ada beberapa, Agustus ada, Juli. Jadi adalah sebulan sekali kena ransomware ada gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini sih. Ini yang sudah bukan disanitasi. Jadi informasi benernya ada di dark web. URL-nya bentuknya URL onion kayak gini ya. Kalau dark web kan onion yang nyebelin kayak gini ya. Ini .onion, ini ada lagi .onion apa segala bentuknya kayak gini. Tidak manusiawi sama sekali, dia bikin jadi manusiawi sebelah kirinya. Aslinya yang ini sih, yang kanan. Gitu. Jadi kita bisa lihat ransomware, kita bisa bocor di perusahaan, di pemerintahan segala macam, kita bisa lihat bocornya. Ini tadi yang dibahas di dokumen yang tadi. Jadi kira-kira nggak beda jauh lah sama Shodan atau segala macam. Tapi ini pakai duit, kalau ini pakai duit ya. Dark Radar tuh pakai duit, nggak gratis. Jadi kalau mau tool yang kayak gitu nggak gratis. Ini kita udah kalau bayar konsekuensinya jadi enak ngelihatnya. Ini udah enak kan ngelihatnya. Kalau kayak gini enak ngelihatnya. Kalau yang free-nya kita harus masuk dark web pakai Tor browser. Udah gitu search onion. Ini di search satu-satu manual pakai mata. Mabok
nyarinya. Jadi mendingan pakai Dark Radar gini udah jadi beres, kira-kira kayak gitu. Oke, oke, ada lagi aman? Oke, biar cepet. Coba sekarang udah jam 8. Saya sampai jam 30 ya? Walah, bentar lagi dong. Nggak kerasa. Bentar. Saya lihat, saya yang bolong apalagi ini kita udah beres, helium udah beres, ini udah beres, security udah beres, ini udah, eh, ini udah ya, ini udah, ini nggak jadi, bukan di situ, di Del Sultan. Ini Dark Radar udah, ini udah, ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Oke, saya back lagi, back lagi. Oke, jadi ini urusannya ini kalau dorking, perasaan gue bikin ini deh, catatan dorking, contekan dorking coba. Kalau anda pengen, oh no center. Kita cari ya contekannya dorking, Google Dork. Ada nggak? Ada. Saya udah bikin contekan sih sebenarnya. Nah ini injectionnya dengan Dork. Apa ya? Ini harus cari yang kayak gini-gini. Ntar, bukan itu. Hacking device fake. Coba cari Dork. Ini dia. Ini contekan-contekannya Dork ya. Ini contekannya. Kalau gacor enak banget kita. Jadi kenapa gacor jadi menarik? Gacor slot itu jadi menarik karena hacker-hacker yang ada di balik gacor sama slot itu jago-jago, bukan hacker blow on ya. Untuk pentest, barusan pentest itu pakai Kali Linux doang. Jadi saya cuma ngasih lihat pentestnya pakai Kali Linux kayak gitu doang. Jadi kayak gini doang sih pentestnya ini. Ini mana sih tadi? Lah ini pentest udah. Nah udah kayak gini. Pentest tuh gini doang. Ini alatnya cuman ini doang. Ini kalau kita lihat, ini toolnya ada information gathering, ada harus diterangin nih. Saya akan waktu berapa menit ini saya akan kasih lihat Kali Linux ya, supaya anda ngelihat yang namanya Kali Linux seperti apa. Cuman nanti main benernya pakai command line seperti ini. Kalau pentest kita akan pakai tool-tool yang ini. Ini semua yang dipakai. Oke. Langkah pertama biasanya information gathering. Di sini ada OSINT analysis, di sini ada Maltego, ada Spider ini, ada Spiderfoot, The Harvest, ini apa segala macam. URL create. Ini semuanya tinggal dipakai di sini aja sih sebetulnya. Untuk melihat network bisa pakai Nmap, pakai Zenmap, apa segala macam. Untuk lihat mesin yang hidup kita bisa pakai AirPing, pakai Fping, apa segala macam di sini. Ini kelihatannya kayak GUI tapi bukan GUI. Nanti kalau kita klik masuknya command line semua. Kalau kita mau deteksi apakah di sasaran ada IDS IPS, di sini dipakai. Kalau kita mau analisa DNS, ini pakai yang ini. Kalau tadi saya analisa DNS saya pakai DIC langsung. Jadi ini pentest tuh ini makhluk pentest tuh ini. Itu ya. Tapi cara makainya nggak kayak aplikasi diklik-klik kayak gitu. Jadi cara makainya gombal banget sih sebenarnya. Coba kayak mana tadi? Nmap misalnya. Nmap saya jalanin ya. Ini bukan GUI ya. Kita klik. Mampus lo. Keluarnya kayak gini udah. Pokoknya tidak manusiawi lah. Saya zoom in mana? Edit zoom in. Nah ini. Oke. Ini Nmap. Perintahnya kayak gini nih. Nih. Coba kita Nmap ya. Pilih layar. Nmap. Tadi apa? Perintahnya apa tadi? Minus V, minus A. Situsnya apa gitu ya. Nmap, minus V, minus A. 192.168.090. Tadi 190 itu servernya ya. Server yang saya pegang. Ya udah ini Nmap kayak gini nih. Jadi ini banyak aplikasinya. Mau ibu Kali Linux dan guide tool-toolnya. Ada. Saya kasih lihat nih. Kirim harddisk tapi lu. Saya kasih lihat lah. Mabok deh lu. Gedein biar enak lihatnya ya. Oke.
Iyalah, ini dia clear lah ya. Saya masuk ke perpustakaan saya 9. Ini saya masuk ke perpustakaannya. Oke. Ini ada di kaki saya sih sebenarnya makhluknya. Oke, ini ada di bawah kaki gue. Locate, kali, kali, mon. Ini yang ini ISO, nggak bisa dilihat, nggak bisa dibaca ya. Kalau nggak gini-gini caranya. Lihat. Locate kali, grab, PDF, more. Jadi kita ini alkalin aja dia pikir kali ya Black. Jangan, gue harus bikin yang lebih presisi lagi. Locate kali kali huruf besar mau nggak? Oh, cuma dapat segini doang. Tapi ini ada folder namanya Book Hacking Pentest. Saya akan masuk var data library 2 books hacking pentest ls. Nah, ini buku-bukunya segini banyak nih. Ini buku-buku pentestnya segini banyak sih. Oke, saya akan coba baca satu ya dari sebelah sini. Saya akan baca. Ini beda server ya. Ini pakai komputer saya akan akses ke server var data library 2 books hacking A B C D E F G hacking pentest. Oke, itu ada OSIN juga ada tadi. Ini buku-bukunya. Saya akan cari yang ada kali Linuxnya ya. Kali. Ini dia. Ini kali yang ada kali Linuxnya semua nih. Kali segini banyak kalinya doang nih. Pen testing with kali Linux ini ya. Ada Net Hunter apa segala macam. Oke. Nih. Ini salah satu doang buku. Nih. Kayak saya turun ke bawah ya. Ini ada contohnya. Ada bootingnya, ini ada contohnya kelihatan. Terus ada apa lagi di sini? Dia bentuknya udah contoh-contoh sih. Jadi bukunya segitu banyak. Mau yang carding nggak baik sih. Ya udah, gue kasih lihat lah. Ada yang pengen carding. Ini kali Linux ya. Oke. Saya masuk ke books, hacking, carding. Ini carding. Ini buku-buku carding. Mampus lu. Mau lihat carding out ACC kartu kredit ya with skill. Ini ya udah. No. Banyak. Ini banyak banget loh ini. Hati-hati ini banyak sekali. Boleh dikirim nggak bisa. Kirim harddisk baru bisa. Gue kasih lihat jumlah filenya berapa ya. Jumlah gedenya. Ini ada di perpustakaan digital di kampus sih sebenarnya. Tapi ya susah kalau nggak ke kampus ya. Hacking. 35 giga. Hackingnya doang 35 giga nih. Hacking 35 giga. Jadi nggak bisa dikirim pakai email, nggak bisa. Lu harus kirim harddisk. Kalau udah kayak gini harddisk. Flashdisk saja udah ya bisa lah sekarang kalau flashdisk sudah ada yang 35 giga ya. Tapi mendingan harddisk kecil murah. Ini kelihatan ada window hacking, ada social engineering, ada hacking books, ada crypto, ada di authenticator, ada OSIN, ada. Ini ada yang hacking pakai AI, machine learning, deep learning, ada. Jadi kalau kita sekarang ini pentestnya udah pakai AI soalnya. Jadi kalau mau baca buku yang tadi, pentest hacking pakai AI ya. Hacking AI. Ini hacking pakai AI. Ini bukunya ada beberapa. Ini masih sedikit bukunya. Itu. Hacking AI. Ini hacking AI loh. Boleh minta kirim pakai harddisk. Nih kalau pengen. Nih. Masuk ke onocenter.or.id/wiki.
Eh, too long the response. Oh, masuk nih. Oke, masuk. onocenter.r.id/wiki, masukin ebook. Jadi awalnya masuk onocenter, masuk ebooks, nanti di situ ada teknik ngirim harddisknya gimana di bawah sini nih. Ebook, onocenter ebook. Klik onocenter ebook. Nah, ini adalah cara ngirim harddisknya seperti apa. Total perpustakaan onocenter ada 12 terabyte, bisa di copy kalau mau semuanya 12, tapi percuma lah, hacking cuma 35 giga kan. Jadi saya biasanya nyaraninnya jangan pakai USB hard disk, pakai hard disk 3,5 inci buat komputer biasa, terus dikirim alamatnya di sini nih. Deh, kirim tuh hard disk dari sekarang juga boleh sih, kirim aja hard disk. Yang fatalnya di sini nih. Bungkus dengan antistatik, busa, bubble wrap berlapis-lapis. Ini saya kasih tahu dulu ya. Kemarin ada anak yang ngirim 2 terabyte, kagak dikasih antistatik, nggak dikasih busa, nggak dikasih bubble wrap. Bagus. Sampai rumah saya jebol tuh hard disk. 64 giga flash disk mampu nggak? Ya mampu sih. Ya kalau mau kirim aja. 64. Tapi ya cuman hacking doang ya. Tapi kalau saya saran gini lah. Kalau mau sayang ngirim cuman hacking doang. Hacking sama cyber security atau apa gitu. Ya biar ilmunya lebih banyak lah gitu. Itu ya. Jadi tapi ini serius nih. Antistatik, busa, bubble wrap, berlapis-lapis serius. Soalnya ada yang ngirim tanpa antistatik, tanpa busa, tanpa bubble wrap. Harddisk 2 tera jebol. Sayang kan. Cyber security berapa totalnya? Lebih gede sih. Cyber security. Salah, bukan DF. DU. 30 giga cyber security. Jadi hacking mau cari materi seputar RF. Nah, itu banyak kalau RF sih. Tinggal mau yang mana. Nih saya kasih lihat aja ya yang RF. Ini RF. Mita radio RF. Antena tuh RF. ARRL tuh RF. Terus seluler. Ada seluler RF. Juga ada telekomunikasi banyaknya RF. Jadi ada beberapa RF tuh, ada amati radio, ada antena, ada ARRL, ada seluler, ada dalamnya seluler, ada microwave dan segala macam. Saya masukin yang seluler aja biar kerasa ya. Seluler. Ini ada RF sensing future microwave, random apa, parah-parah sih. Di CDMA, terus ada wireless transceiver, banyak lah. Mabuk-mabuk lu bacanya. Satelit juga ada. Di sini satelit juga ada sih. RF ada di perusahaan digital di kampus, harusnya ada. Jadi di kampus tuh totalnya cuma 750 giga. Harus dicek nih sama Yoga. Yoga udah jadi mahasiswa biasa lagi, bukan jadi pegawai. Jadi harus siapa yang pegang perusahaan digital nggak tahu siapa. Jadi harus kalau mau, ini Yoga lagi kosong. Kalau mau ngelamar gantiin Yoga, tapi nanti kerjaannya banyak sih. Selain ngurusin itu, Yoga kemarin dikerjain suruh megang ini juga, webinar apa segala macam. Jadi mabuk di bagian webinarnya sih. Online ini nggak berani saya taruh di online. Kalau mau di online, ngambil sendiri. Di online bisa nih, pakai ini sih ngambilnya. Pakainya The Pirate Bay. Nih, The Pirate Bay. Nih dia, ngambilnya di sini. Semua buku ini ngambil di sini, tapi ini ngambilnya dalam waktu 20 tahun saya. Jangan khawatir. Lama ngambilnya. Soalnya dia bukunya dikit-dikit keluar dikit, harus dicolong, udah gitu dia akan hilang lagi. Keluar lagi, colong, hilang lagi. Gitu. Itu semua buku itu diambilnya 20 tahunan lebih. Jadi sebelum tahun 2000 saya udah mulai ngambilin sampai sekarang. Sekarang 2025, 25 tahun lah diambilin. Dapat deh. Nih, pakai kayak gini dan ini banyak virusnya. Jangan khawatir. Kalau ngambilnya pakai Windows, hancur Windows-nya pasti. Ini banyak virus ya. Ini saya klik aja sembarangan ya. Nanti ininya mulai keluar nih. Akan keluar iklan-iklan buat ini soalnya. Iklan ini di bawah nih ada keluar tuh.
iklan-iklan buat apa sih, judi online, virus-virusnya. Ini physical, metallurgy, bulk metallic, glass forming, liquid. Nih saya colong, gini aja nyolongnya, klik. Oke, ini nih. Nah ini nih, tuh oke, gacor keluar kan. Virus tuh, jangan khawatir nih tadi. Nah, wah ini kelihatannya kayak beneran. Ini saya lagi nyolong tekniknya. Nah ini kan, ini buat bet, satu kali bet. Aduh penipuan banget lah. Di bet-bet yang ada duit kita dicolong, ini gacor kan. Virusnya banyak langsung, bejibun ini. 20 tahun gue ngerjain kayak gini dengan virus-virusnya lengkap ya. Ini Fundamental of Nursing, colong. Jadi saya semua buku diambilin sih. Ini buku kedokteran, kalau nursing kan kedokteran ya. Terus ini apa lagi? Cancer detection, kedokteran, colong. Itu. Jadi saya nyolong semua ilmu dicolongin sih sebetulnya. Ini apa? Wah ini kedokteran semua, tumben hari ini banyak kedokteran. Ini saya belum ngambil sih soalnya. Ini Dog and Cat, ambil. Makanya bukunya lumayan lengkap, soalnya semua ilmu diambil-ambilin sih. Ntar saya terusin lah. Gitu. Beres ya. Yang online kagak ada. Offline adanya semua kalau di ITTS, yang kerjaan offline. Itu jadi ITTS kan banyak pegawai mahasiswa jadi karyawan ya, tapi offline. Tapi ya kerjanya kayak gitulah. Nanti harus bantuin webinar lah, bantuin entry data lah, apalah, bejibun lah, bikinin poster lah, bikin apa gitu. Jadi banyak kerjaan buat mahasiswa juga ada sih, jadi mahasiswa yang ini. Kenapa offline? Soalnya ini saya bukunya nyolong. Kalau gue taruh di online, gue dikejar sama aparat bentar. Jadi kalau mau lu kirim Haris, gue copy. Tapi kalau ditaruh di online, saya nggak mau. Cari aja sendiri di sini. Kalau yang online-nya silakan cari sendiri di The Pirate Bay, Ninja ini lengkap dengan virus-virusnya, gitu aja. Ada di online-nya kalau mau, tapi nyarinya 20 tahun ya. Siap-siap aja. Gitu. Jadi saya udah bilangin kalau mau, kalau ke saya hard disk, saya nggak mau taruh di online karena saya ngambilnya juga nggak beres. Cuman ini bisa di copy, silahkan. Gitu. Oke, beres ya? Oke, ini jam 8.38. Terima kasih banyak. Kita lanjut minggu depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ya, Prof. oke. Atur nuhun, Prof. Makasih, Sami-sami. Prof. Saya live Makasih banyak, juga. Prof. Oke, oke. Izin keluar.